Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya, baik-baik saja, supaya kalian fokus pada pembelajaran hari ini. Karena hari ini kita akan belajar matematika tentang masih dalam berbagai bentuk pecahan, tapi kali ini tentang desimal dan persen. Siapkan buku dan alat tulis, catat materi yang perlu dicatat karena nanti akan ada latihan soal di tengah-tengah video ini ya. Kalian sebaiknya berdoa sebelum mulai belajar. Kalau sudah, mari kita mulai saja pembelajaran matematika hari ini. Fokus ya. Bentuk desimal. Perhatikan bentuk desimal berikut ini. Kalian sudah lihat? Perhatikan. Bentuk desimal ditandai dengan adanya tanda koma. Ya, ini dia. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal? Ada dua cara. Yang pertama dengan mengubah penyebut. Caranya, kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama sehingga penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000 dan sebagainya atau dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan pembagian bersusun. Tidak semua penyebut pecahan biasa dapat diubah menjadi 10, 100, dan seterusnya. Misalnya pecahan 2/3, itu tidak bisa ya. Nah, cara ini dapat digunakan untuk semua pecahan biasa. Jadi kalau cara yang pertama, hanya bisa dipakai jika penyebutnya bisa dikalikan dengan angka yang nanti hasilnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Tetapi, cara yang kedua ini bisa dipakai semua jenis pecahan. Agar lebih jelas, mari kita lihat selanjutnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ubahlah pecahan 24/5 menjadi bentuk desimal. Penyelesaiannya kita pakai cara yang pertama dulu ya, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, di sini penyebutnya adalah 5. 5 masih bisa ya kita ubah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Caranya, kita tulis dulu soalnya 24/5. Nah, kita mau ubah penyebutnya menjadi 10. Bisa ya? 5 menjadi 10. 5 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 10? 2 ya, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, kita sudah dapat penyebutnya 10. Lanjut, kalau penyebutnya dikali 2 berarti pembilang juga dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, di atas juga harus sama, dikali 2. Begitu. Nah, berarti sekarang kita tinggal hitung 24 dikali 2, hasilnya 48. Nah, ini sudah menjadi pecahan berpenyebut 10. Bagaimana cara selanjutnya? Kalian tinggal tulis angka yang di atas pembilang itu, 48, seperti ini. Nah, di mana kita taruh komanya, di mana kita taruh desimalnya, lihat penyebutnya. Penyebutnya yaitu 10. Ada berapa angka 0 di angka 10? Ada 1 ya, hanya ada 1. Berarti kita tulis 1 angka di belakang koma. Di mana kita letakkan komanya? Ya, di situ ya. Jadi di belakang koma harus ada tersisa 1 angka saja. Jadi bentuk desimal dari 24/5 adalah 4/8. Selanjutnya, kita mau pakai cara yang kedua, menggunakan pembagian bersusun. Seperti biasa kita tulis dulu begini, 24 dibagi 5. 5 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 24? 4 ya, 5 dikali 4, hasilnya 20. Kita kurangi, 24 dikurang 20, masih sisa 4. Nah, ini tidak bisa ya. Kita bisa pakai bantuan koma. Ya, kalau ditaruh koma berarti kita bantuannya dikasih 0. Kalau di bawah dikasih 0, yang atas kita kasih koma.
Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita lanjutkan. 5 kali berapa supaya hasilnya 40? Ya, 8 ya. 5 kali 8 hasilnya 40. Kalau kita kurangi hasilnya sudah 0. Nah, berarti selesai sampai di sini. Jadi, bentuk desimal dari pecahan 24/5 adalah 4,8. Oke, sekarang sebaliknya mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan ya. Bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa. Kamu dapat mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa berpenyebut 10, 100, 1000 dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian sederhanakan pecahan tersebut. Contoh, ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa. Mari kita kerjakan. Oke, berikut ini penyelesaiannya. 0,25. Kita tulis dulu ya soalnya. Nah, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya, yaitu 2 dan 5. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka kita bisa buat pecahan per 100. Karena 100 ini nolnya, angka nolnya ada 2. Ya, jadi sesuaikan saja berapa angka di belakang koma, kalian bisa sesuaikan dengan penyebutnya. Jadi kalau ada 1 angka di belakang koma, maka nolnya juga hanya 1, berarti 10 gitu. Nah, ini soalnya ada 2 angka di belakang koma, jadi ada 2 juga nolnya, yaitu 100. 25-nya kita tinggal pindahkan ke atas sebagai pembilang. Nah, kalau sudah seperti ini sudah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita tinggal sederhanakan. 25/100 sama-sama kita bagi supaya menjadi pecahan yang lebih sederhana. Ya, langsung saja ya, sama-sama kita bagi 25. Hasilnya 1/4. Dari 25 dibagi 25 sama dengan 1, dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Supaya kalian lebih jelas lagi mengertinya, lebih paham lagi, di sini ada Miss kasih contoh soal, ada 2 soal. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal, dan nomor 2 adalah sebaliknya. Ubahlah 2/4 ke dalam bentuk desimal, dan yang kedua, ubahlah 1/4 ke dalam bentuk pecahan biasa. Penyelesaian untuk soal nomor 1 yaitu pecahan 2/4. Nah, kita lihat di sini penyebutnya 4. Tidak bisa ya kita ubah menjadi berpenyebut 10. Kalau kita ubah menjadi berpenyebut 100, itu terlalu banyak angkanya. Jadi, agar lebih mudah kita pakai cara yang kedua saja, yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Nah, seperti ini. 2 dibagi 4. Berapa? Tidak bisa ya, berarti kita tulis saja 0 di atas. 4 kali 0 sama dengan 0. Kita kurangi, hasilnya tetap 2. Nah, kita butuh bantuan koma lagi supaya hasilnya bisa menjadi dibagi 4. Kita tambahkan 0. Kalau di bawah ditambahkan 0, hasil yang di atas kita kasih koma. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa membaginya. 20 dibagi 4. 4 kali berapa supaya hasilnya 20? Ya, 5 ya. 5 dikali 4 hasilnya 20. Maka kalau dikurangi hasilnya sudah 0. Habis. Oke, sudah selesai seperti ini. Ya, 2/4 sama dengan 0,5. Jadi bentuk desimal dari 2/4 adalah 0,5. Kita lanjut untuk penyelesaian soal nomor 2, 1,4. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Kalau yang ini mudah. Kalian tinggal lihat ada berapa angka di belakang koma.
ada satu angka ya, yaitu angka 4. Hanya ada satu angka. Berarti kita tulis per 10. Ya, karena ada satu angka di belakang koma, jadi kita hanya membutuhkan satu 0, yaitu 10. Nah, kalau begitu kita tinggal pindahkan angkanya ke atas dengan menghilangkan komanya. Jadi koma itu sudah digantikan dengan per 10. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah merupakan pecahan biasa. Tinggal kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ini bisanya? Ya, dibagi 2 ya. Jadi hasilnya 7/5. Oke, sudah jelas? Jadi bentuk pecahan biasa dari 1/4 adalah 7/5. Kita lanjut ke bentuk pecahan selanjutnya, yaitu persen. Persen artinya per 100. Lambang dari persen adalah ya angka itu ya, simbol itu ya. Persen adalah salah satu bentuk pecahan juga. Karena penyebutnya pasti 100 ya, per 100. Contohnya, 3% berarti 3/100. 10% berarti maksudnya 10/100. 25% berarti 25/100. Mengubah pecahan menjadi persen. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan menjadi berpenyebut 100. Kalau tadi boleh 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Kalau persen namanya juga sudah per 100 ya. Berarti penyebutnya harus 100, tidak boleh tidak. Contohnya, ubahlah 1/5 menjadi bentuk persen. Penyelesaiannya berarti kita harus cari bilangan yang jika dikalikan pecahan ini menjadi per 100. Ya, 1/5 dikali titik-titik-titik, hasilnya harus per 100. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal lihat 5 dikali berapa supaya hasilnya 100, atau 100 dibagi 5 hasilnya berapa. Langsung saja ya, yaitu 20. Kalau di bawah dikali 20, di atas juga harus dikali 20. 5 dikali 20 hasilnya sudah diketahui 100, dan yang atas 1 dikali 20 hasilnya 20. Ya, hasil terakhirnya adalah 20/100. Nah, ini berarti sudah boleh nih. Kalau kita tulis ke dalam simbol berarti jadinya 20%. Selanjutnya, mengubah persen menjadi bentuk pecahan. Nah, ini yang sebaliknya ya. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dilakukan dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100, lalu disederhanakan. Contohnya, ubahlah 25% menjadi pecahan biasa. Nah, 25% ini kalau kita tulis, ya, jadi 25/100. Benar ya, karena 25% artinya 25/100. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya ini sudah menjadi pecahan biasa. Tapi kita harus sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya, kita bagi berapa? Sama-sama dibagi 25 ya, maka diketahui hasilnya 1/4. Jadi, bentuk pecahan dari 25% adalah 1/4. Yang terakhir, mengubah persen menjadi bentuk desimal. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengubah bentuk persen menjadi pecahan, kemudian sederhanakan. Ini tadi sudah kita lakukan ya, sudah kita coba. Dan yang kedua, ubah menjadi bentuk desimal. Ini hanya lanjutannya saja. Nih ada contohnya nih. Ubahlah 30% menjadi bentuk desimal. Penyelesaiannya 30% kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 30/100.
Nah, ini kita sederhanakan dulu nih. Sama caranya. Lebih mudah ya, kita sama-sama bagi 10. Maka didapat hasilnya 3/10. Nah, sekarang kita mau ubah ke dalam bentuk desimal. Lihat penyebutnya. Sudah angka 10. Sudah lebih mudah. Berarti kita tinggal tulis angka bilangannya, yaitu 3. Nah, lihat. Angka 10 ada berapa nolnya? Ada 1 ya. Berarti kita harus menyisakan 1 angka di belakang koma. Karena ada hanya 1 angka, berarti kita tulis komanya di sini. Nah, depannya jadi kosong, Miss. Tidak apa-apa. Kita tinggal tambahkan angka 0. Ya, jadi ini adalah hasil akhirnya 0,3. Kalau kalian pakai pembagian bersusun ke bawah, 3 dibagi 10, maka akan sama. Akan mendapatkan bilangan desimal 0,3. Jadi, bentuk desimal dari 30% adalah 0,3. Oke, sekian pembahasan matematika kita hari ini tentang bentuk pecahan, desimal, dan persen. Semoga dapat kalian pahami dengan baik, dan kalau Miss ada kasih tugas, kalian bisa mengerjakannya. Jangan ragu untuk bertanya pada Miss jika masih ada yang bingung dengan soal atau dengan contoh yang sudah Miss berikan. Tetap jaga kesehatan selama belajar dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran matematika selanjutnya. Bye-bye!